Welcome to Sobat Luther. Kita langsung gas saja. Dikejar istri CEO-ku. Lanjut bab 2156. Saat ini, singa jantan dan pedangnya sudah berubah menjadi tornado pedang yang mengerikan. Baik orang ataupun benda yang dilewati tornado itu semuanya hancur menjadi serpihan dan tidak ada yang tersisa. Kedua belah pihak yang tadinya sedang bertarung terpaksa berhenti dan berlarian ketakutan. Serangan ini tidak membedakan kawan dan musuh. Siapapun yang terkena serangan itu akan langsung mati, sehingga tidak ada yang berani mendekat. Wosh wosh wosh. Tornado pedang itu berputar dengan makin cepat dan besar mengarah pada Luther dengan kekuatan yang menghancurkan. Luther mengernyitkan alis dengan terkejut. Serangan singa jantan ini sudah melampaui kekuatan serangan di tingkat kultivasinya. Jika digunakan dalam medan perang, pasti akan menjadi senjata yang mengerikan. Meskipun bertarung satu lawan satu dengan master tingkat kultivasi yang sama, hanya beberapa orang yang mampu menahan serangan ini. Harus diakui, singa jantan ini memang hebat. Jurus tebasan salib, menghadapi tornado yang mendekat. Luther melayangkan dua tebasan dengan tanpa ragu-ragu. Swiss. Dua cahaya pedang putih memelesat bersamaan dan membentuk formasi salib yang menebas tornado. Boom! Terdengar suara ledakan yang keras dan energi yang meledak dari tebasan pedang menyebar ke segala arah. Cahaya pedang formasi salib milik Luther langsung meledak saat bertabrakan dengan tornado pedang dan memercikkan bunga api. Pada saat yang bersamaan, sebuah gelombang yang dahsyat menyebar ke segala arah hingga langit gelap dan debu beterbangan. Kedua belah pihak segera mundur dan tidak ada yang berani mendekat. Beberapa saat kemudian, area seluas 30 meter di medan perang itu sudah menjadi kacau balau saat badai mulai mereda. Tanah yang sebelumnya keras saat ini sudah menjadi lubang yang dalam, seperti terkena hantaman yang besar. Saat ini, Luther sedang berdiri di tepi lubang. Dengan tanpa ekspresi, pakaian putihnya tetap bersih dan tidak terkena debu sedikit pun, sehingga terkesan gagah seperti seorang bangsawan yang elegan. Sebaliknya, singa jantan berdiri di tengah lubang itu dengan pakaian compang, camping dan napas yang terengah-engah. Pedang raksasa di tangannya sedang tertancap di tanah dengan getaran yang masih tersisa. Yang paling mengejutkan adalah terdapat luka berbentuk salib yang sangat dalam sampai terlihat tulang di dada singa jantan. Darah masih terus mengalir dari luka itu. Kelihatan jelas, dia kalah dalam pertarungan sengit tadi dan terluka sangat parah. Apa? Kenapa bisa seperti ini? Kata pria berpakaian hitam itu dengan mata membelalak dan terkejut. Perlu diketahui, singa jantan bukan hanya ketua kelompok singa. Dia juga seorang pembunuh bayaran papan atas di organisasi. Kekuatan dan kemampuan berada di peringkat 5 besar dalam organisasi. Pria berpakaian hitam itu berpikir Luther pasti hancur berkeping-keping begitu singa jantan menggunakan jurus tornado pedang andalannya. Dia tidak menyangka Luther bukan hanya menghancurkan tornado pedang dengan jurus tebasan salibnya. Singa jantan juga terluka parah. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia berpikir bagaimana mungkin pemuda 20-an tahun di depannya ini begitu kuat. Bahkan para monster di peringkat jenius juga tidak akan begitu kuat, kan? Saat ini, bukan hanya pria berpakaian hitam yang terkejut. Ekspresi semua pembunuh juga terlihat ketakutan. Mereka tidak menyangka ketua mereka yang selalu menang. Kali ini malah kalah dengan begitu menyedihkan. Hahaha, hebat sekali. Setelah hening sejenak, Elio tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan ekspresinya terlihat sangat bersemangat. Para pembunuh berpakaian hitam ini sangat kuat, sehingga mereka berada di pihak yang tidak menguntungkan meskipun jumlah mereka banyak. Untungnya, Luther memiliki kekuatan yang luar biasa dan mengalahkan ketua pembunuh, sehingga membuat semangat mereka meningkat drastis. Luther memang gak pernah mengecewakan kita, kata Ozias sambil menghela napas lega. Harus diakui, pria ini memang hebat, kata Yuki sambil menganggukkan kepala dengan puas. Dia yang awalnya jijik dan benci terhadap Luther perlahan-lahan sudah berubah menjadi kagum. Tunggu sebentar, apa kalian gak merasa ada yang tidak beres dengan kepala pembunuh itu? Pada saat itu, Elsa sepertinya menyadari sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Nggak beres. Apa yang aneh? Tanya Yuki dengan aneh. Ada 2 luka pedang raksasa di dadanya tentu saja nggak beres. Sekarang dia hanya bertahan dengan sisa-sisa kekuatan saja,
kata Elio dengan santai. Enggak, apa yang dikatakan Elsa memang benar. Ketua pembunuh itu memang aneh. Auranya masih terus meningkat. Sama sekali nggak melemah, kata Ozias sambil menyipitkan mata dan segera menyadari sesuatu. Secara logika, aura seseorang akan menurun drastis setelah terluka parah. Tetapi singa jantan justru sebaliknya. Aura singa jantan malah terus meningkat, seolah-olah akan meledak. Hehehehe, hahaha. Pada saat itu, singa jantan tiba-tiba tertawa. Suaranya dari kecil perlahan-lahan menjadi keras dan liar. Anak muda, aku akui kamu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada semua lawanku sebelumnya. Dalam keadaan normal, aku bukan tandinganmu. Saat mengatakan itu, singa jantan menempelkan 10 jarinya ke keningnya dan perlahan-lahan menyisir rambut keriting emasnya ke belakang, sehingga menunjukkan wajah blasterannya. Dia terlihat kuat dan tampan dengan aura jahat di sekelilingnya. Sekarang, aku hanya bisa bilang kamu sangat beruntung bisa melihat wujud lainku. Untuk menghormatimu, selanjutnya aku akan melepaskan batasanku dan menggunakan wujud terkuatku untuk bertarung mati-matian denganmu, kata singa jantan sambil menyeringai dan tatapannya mulai berubah. Matanya yang biru segera berubah menjadi kuning, terlihat jelas kejam dan haus darah. Melihat pemandangan itu, para ahli dari negara Drago tidak bereaksi. Sebaliknya, para pembunuh berpakaian hitam itu mulai mundur dengan cepat dan menjauh dari medan perang, seolah-olah ada bahaya besar. Orang lain tidak tahu, tetapi mereka tahu jelas pemimpin mereka akan segera menunjukkan sisi yang sangat mengerikan dan liar. Pada saat itu, akan ada bencana di tempat itu dan banyak makhluk hidup yang akan hancur. Ada apa ini? Kenapa para pembunuh itu lari? 11. Apa mereka ketakutan? Mereka sadar mereka nggak akan bisa menang. Jadi melarikan diri. Ada yang nggak beres. Aku merasa ada yang aneh. Melihat para pembunuh meninggalkan tempat itu, para ahli dari negara Drago saling memandang dengan bingung. Namun, pada saat itu, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Bersambung. Tetap semangat. Sampai jumpa. Untuk lanjut bab berikutnya bantu subscribe agar channel ini dapat berkembang.